Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Mardisi dengan NIM 23022028 dari Prodi PG PAUD. Di sini saya akan melanjutkan materi dari minggu kemarin, yaitu materinya Administrasi Pendidikan dan Tenaga Pendidikan. Administrasi pendidik dan tenaga pendidikan adalah proses keseluruhan kegiatan pendidik yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pelaporan, pengkoordinasian, penguasaan, dan pembinaan dengan menggunakan atau memanfaatkan fasilitas yang tersedia, baik personal, material, maupun spiritual, untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Rekrutmen atau pengadaan adalah suatu proses kegiatan mengusahakan calon pegawai yang tepat sesuai dengan persyaratan yang telah ada ditetapkan dalam klasifikasi jabatan. Sumber pegawai dapat dari lembaga itu sendiri atau internal, dan dari luar yaitu eksternal. Internal lembaga artinya pegawai yang akan mengisi lowongan jabatan itu ditarik dari pegawai yang telah ada dalam organisasi bersangkutan. Rekrutmen dengan cara ini merupakan usaha pengembangan karir promosi jabatan dalam lingkungan kerja yang sama. Promosi mutasi untuk kenaikan jabatan, perpindahan kerja ke unit kerja bagian lain. Perekrutan dari dalam atau internal perlu memperhatikan informasi tentang kualifikasi pegawai. Format kualifikasi berisi informasi tentang catatan prestasi pegawai, latar belakang pendidikan, dan dapat tidaknya promosi. Cara ini mempunyai beberapa keuntungan, antara lain meningkatkan moral, kegairahan kerja, prestasi, dan lain-lain. Ini tidak lain karena para pegawai mengharapkan akan mendapatkan kesempatan promosi. Materi selanjutnya, pengertian administrasi. Administrasi dalam pengertian secara harfiah kata administrasi berasal dari bahasa Latin yang terdiri dari kata ad dan ministrat. Kata ad mempunyai arti sama dengan kata to dalam bahasa Inggris yang berarti ke atau kepada, dan kata ministrat sama dengan kata to service atau to conduct yang berarti melayani, membantu, dan mengarahkan. Dalam bahasa Inggris, to administer berarti pula mengatur, memelihara, dan mengarahkan. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. Walaupun tenaga kependidikan tidak langsung terlibat secara langsung dalam kegiatan belajar, tetapi perannya sangat penting untuk mendukung kelancaran kegiatan belajar mengajar di sekolah, serta untuk mencapai tujuan sekolah dan meningkatkan kualitas pendidikan. Oleh karena itu, tanpa adanya tenaga kependidikan, proses pendidikan tidak akan berjalan dengan lancar, walaupun tenaga pendidik sudah ada. Selanjutnya, pendidik. Secara umum, pendidik di Indonesia lebih dikenal dengan pelajar. Adalah tenaga kependidikan yang berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan dengan tugas khusus. Sebagai profesi pendidik, pendidik mempunyai sebutan lain sesuai khususnya, yaitu guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaswara, tutor, instruktur, fasilitator. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Bab 9, pendidik dan tenaga kependidikan pasal 39 mengatakan bahwa pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik di perguruan tinggi. Selanjutnya, tenaga kependidikan. Tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis.
untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan. Tenaga kependidikan lainnya, orang yang berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan, walaupun secara tidak langsung terlibat dalam proses pendidikan, diantaranya wakil atau kepala, tata usaha, laboran, pustakawan, pelatihan ekstrakurikuler, petugas keamanan. Materi selanjutnya, proses administrasi pendidik dan tenaga kependidikan. Yang pertama, pengadaan pendidik dan tenaga kependidikan. Rekrutmen atau pengadaan adalah suatu proses kegiatan mengusahakan calon pegawai yang tepat sesuai dengan persyaratan yang telah ada ditetapkan dalam klasifikasi jabatan. Yang kedua, penempatan pendidik dan tenaga kependidikan atau PTK. Prinsip dasar penempatan dan penugasan pegawai adalah kesesuaian tugas dengan kemampuan yang dimiliki pegawai tersebut, yaitu the right man on the right place, di mana harus memperhatikan bidang keahlian yang dimiliki oleh tenaga kependidikan. Perwujudan kemampuan yang tepat pada jabatan yang tepat baik akan membawa hasil yang baik bagi lembaga. Selanjutnya, proses administrasi pendidik dan tenaga kependidikan. Yang pertama, pengadaan tenaga kependidikan. Pengadaan tenaga personil adalah proses kegiatan untuk mengisi informasi yang kosong. Perlu diketahui bahwa lowongan suatu informasi di samping disebabkan karena pengembangan lembaga dan menambah jabatan-jabatan baru, juga disebabkan oleh adanya personel-personel lembaga berhenti, menurut Afriansyah tahun 2019. Berikut ada beberapa langkah dalam pengadaan tenaga kependidikan. Yang pertama, pengumuman adanya formasi baru. Pengumuman ini dilakukan untuk memberitahukan kepada seluruh masyarakat yang memenuhi kualifikasi melalui media cetak maupun media elektronik. Yang kedua, pendaftaran. Pendaftaran dilakukan setelah pengumuman tersebar dan pendaftaran mengajukan permohonan dengan memenuhi syarat yang telah ditentukan. Materi selanjutnya, pendaftaran. Pendaftaran dilakukan setelah pengumuman tersebar dan pendaftar mengajukan permohonan dengan memenuhi syarat yang telah ditentukan beserta lampiran lainnya yang dibutuhkan. Yang ketiga, ada seleksi atau penyaringan. Dalam pengadaan tenaga kependidikan, penyaringan dilakukan melalui dua tahap. Yang pertama, penyaringan administratif. Penyaringan administratif dilaksanakan berupa pemeriksaan terhadap kelengkapan beserta lampirannya. Apabila terdapat kekurangan lengkapan dalam hal administratif, maka peserta tersebut akan gagal. Yang kedua, ujian atau riset. Setelah peserta lulus dalam tes penyaringan administratif, maka akan mengikuti ujian pegawai dengan materi pemberitahuan umum, pengetahuan teknis, dan yang lainnya dipandang perlu. Selanjutnya, penempatan. Penempatan merupakan tindakan pengaturan atau atas seseorang untuk menempati suatu posisi atau jabatan. Yang ketiga, orientasi. Orientasi merupakan upaya memperkenalkan seseorang tenaga kependidikan yang baru terhadap situasi yang kondisi pekerjaan atau jabatannya. Orientasi bertujuan untuk mempercepat masa adaptasi sehingga tenaga kependidikan baru dapat bekerja lebih cepat dan lebih baik. Namun, tidak semua orientasi menjamin hasil yang baik. Pemberian informasi yang tidak tepat dapat menimbulkan situasi yang buruk bagi tenaga kependidikan. Selanjutnya, kesejahteraan PTK. Yang pertama, ada gaji.
Di dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen dinyatakan bahwa dimaksud dengan gaji adalah hak yang diterima oleh guru atau dosen atas pekerjaan dari penyelenggaraan pendidikan atau satuan pendidikan yang terbentuk finansial secara berkala sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, tunjangan. Tunjangan profesi diberikan kepada guru yang telah memiliki sertifikat pendidik yang diangkat oleh penyelenggaraan pendidikan dan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat. Selanjutnya, penghargaan. Penghargaan, pemerintah memberikan sebuah penghargaan di institusi pendidik terhadap guru, dosen, kepala sekolah, dan seluruh tenaga pendidik yang berprestasi. Penghargaan PTK berprestasi ini sebagai penggerak perubahan dalam kemajuan mutu pendidikan. Direktur Jenderal Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yaitu Dirjen Dikmen Kemendikbud Ahmad Jazidi, mengatakan tujuan diberinya penghargaan adalah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia atau SDM. Tujuan lainnya adalah untuk dapat meningkatkan mutu pendidikan. Baik, sekian penyampaian materi dari saya. Jika ada salah dan janggalnya, saya mohon maaf. Saya tutupi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.